Matius 26 ayat 6. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak wangi itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang barusan kita baca adalah peristiwa pada waktu itu Yesus diurapi oleh seorang perempuan. Peristiwa ini ada dalam Matius, Markus, Lukas maupun di Yohanes. Tetapi yang Matius, Markus itu relatif sama. Yang di Yohanes dijelaskan lebih detail. Di sana dikatakan tentang Maria, saudara dari Marta dan Lazarus yang melakukan hal itu. Tapi di Matius sama di Markus hanya dikatakan di sana di rumah Simon si Kusta, sama-sama di Betania, gitu ya. Dan peristiwanya sama, di sana ada perempuan membawa buli-buli minyak. Di Yohanes dikatakan di sana itu adalah minyak narwastu yang mahal harganya dan dicurahkan di atas kepala Yesus, dan kemudian murid-murid Yesus menegur. Murid-murid menegur dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Kalau minyak itu bisa dijual dengan harga mahal dan dibagikan pada orang-orang miskin." Tapi yang di Yohanes dikatakan secara khusus bahwa itu Yudas Iskariot yang mengatakan hal itu. Yang sedikit menarik, cerita ini agak sedikit berbeda kalau Anda lihat di Lukas pasal yang ke-7. Di sana juga ada peristiwa di mana Yesus diurapi, tetapi di sana diceritakan kalau diurapi oleh seorang yang berdosa dikatakan, dan di rumah seorang Farisi. Dan perempuan itu datang dan menangis di bawah kaki Yesus, kemudian dia menyeka air matanya dengan rambutnya dan menuangkan minyak di atas kaki Yesus, gitu ya. Dan kemudian orang-orang Farisi pada waktu itu berkata bahwa kalau Yesus itu seorang nabi, tentunya dia tahu kalau perempuan ini adalah perempuan berdosa. Jadi itu cerita dalam Alkitab tentang bagaimana waktu itu Yesus diurapi. Banyak orang yang menganggap bahwa peristiwa yang Matius, Markus, dan Yohanes itu sama. Tetapi yang di Lukas itu memang ceritanya berbeda, gitu ya. Terlepas dari masalah cerita ini sama atau berbeda, saya ingin melihat sama-sama peristiwa ini bahwa pada saat itu ada satu perempuan yang melakukan sesuatu yang mungkin di mata murid-murid Tuhan pada waktu itu sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang berlebih-lebihan. Sehingga pada waktu itu murid-murid Yesus, atau pada kitab Yohanes dikatakan Yudas Iskariot, memarahi perempuan itu dan berkata untuk apa dia melakukan pemborosan itu. Mereka mungkin berpikir secara rohani, berpikirnya kalau itu dijual bisa mendapatkan 300 dinar. Di kitab Yohanes dibilang seperti itu, 300 dinar lebih yang bisa dibagikan pada orang-orang miskin. Kita tahu 300 dinar itu jumlah yang sangat besar, karena pada waktu itu upah orang satu hari itu 1 dinar. Sehingga kalau 300 dinar, Anda bisa bayangkan kurang lebih upah yang didapat oleh seseorang hampir 1 tahun bekerja, gitu ya. Tetapi perempuan ini melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Dia mengekspresikan sesuatu yang ada dalam dirinya tentang perasaan kasihnya kepada Yesus, dan dia lakukan, dia pecahkan buli-buli itu dan menuangkan di atas kepala Yesus, gitu ya. Walaupun tadi kita udah tahu bahwa murid-muridnya kemudian memarahi perempuan itu, gitu ya. Di sini kita akan melihat ada 3 hal yang terjadi pada peristiwa ini. Yang pertama, bagaimana murid-murid Yesus, orang-orang yang berada dekat Yesus, memarahi perempuan itu. Di mata mereka, terlepas dari cerita itu adalah bentuk satu kepedulian mereka terhadap orang miskin atau tidak, tetapi terlepas dari semuanya, murid-murid Yesus menganggap bahwa tindakan itu bukan suatu tindakan yang lumrah, menganggap bahwa tindakan itu tindakan yang demonstratif, yang berlebih-lebihan, gitu ya. Dan ini yang sering kita jumpai juga banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menemui orang-orang yang menganggap sesuatu yang kita lakukan itu salah. Terlepas dari apa yang kita lakukan benar atau tidak, banyak orang yang memberikan penilaian dengan berbagai macam cara. Ada orang yang menganggap memberikan penilaian yang lebih rohani dan menganggap bahwa itu tidak perlu dilakukan. Harusnya begini, kalau kamu mengasihi Yesus, kamu bisa lakukan dengan cara ini, tidak perlu dengan cara itu. Dan macam-macam orang akan berkata tentang satu hal itu. Dan itu pun yang dialami oleh murid-murid Yesus. Dia memarahi perempuan ini. Mungkin pada waktu itu peristiwa mencurahkan minyak di atas kepala itu mirip seperti peristiwa mengurapi. Makanya judul perikopnya adalah Yesus diurapi. Walaupun di ayatnya tidak dibilang kalau Yesus diurapi. Tetapi murid-muridnya mungkin melihat pada waktu itu tindakan perempuan ini adalah gambaran seperti seorang yang mengurapi. Mungkin mereka berpikir, oh kalau seorang mau mengurapi yang lain, berarti yang memberikan pengurapan itu harusnya yang lebih tinggi. Bisa aja mereka berpikir seperti itu. Seperti Samuel mengurapi Daud pada waktu itu, mengurapi Saul pada waktu itu. Dan murid-muridnya berpikir mana pantas perempuan ini mengurapi Yesus, gitu ya. Dan banyak hal yang di pemikiran murid-muridnya pada waktu itu sehingga mereka memarahi perempuan ini. Dan salah satu dalih yang paling gampang adalah, bukankah itu satu bentuk pemborosan? Kalau itu dijual, itu bisa dibagikan pada orang-orang miskin, gitu. Ini pertama pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini, bagaimana ada banyak orang yang selalu menilai dengan cara yang berbeda-beda, dan itu tidak boleh memusingkan kita. Anda ingat peristiwa pada waktu Yesus masuk dengan
mengendarai seekor keledai dan dia masuk ke Yerusalem. Orang bersorak-sorak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka membuka pakaian mereka untuk menjadi alas. Tapi dari mulut yang sama, 2-3 hari kemudian, orang yang sama akan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Dari sini memberi gambaran bahwa seseorang bisa berubah. Tanggapan dan penilaian orang akan sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan kita tidak bisa membiarkan keputusan kita dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Ini pelajaran pertama yang kita lihat dari peristiwa ini. Itu adalah murid-murid Yesus. Yang kedua adalah si perempuan ini. Perempuan ini tidak berpikir mengenai hal apapun juga, tapi yang dia pikirkan adalah apa yang dia bisa lakukan untuk mengekspresikan kasihnya kepada Yesus. Gitu ya. Dan ini pelajaran yang baik yang kita bisa ambil. Karena saya melihat bahwa banyak kali di antara kita hanya terpaku mengikuti suatu aturan, kita terpaku mengikuti suatu kebiasaan yang kita anggap begitulah cara kita mengekspresikan kasih Allah. Pernahkah kita berpikir dalam hati kita bahwa saya mau mengekspresikan kasih kepada Allah dengan cara saya yang sendiri? Dengan cara saya sendiri saya mau ekspresikannya kepada Tuhan. Dan perempuan ini tanpa ragu dia mengekspresikan dengan caranya dia sendiri. Dan itu yang menjadi hal yang luar biasa. Dan tentunya yang ketiga kita lihat bagaimana Yesus tidak membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Yesus membela perempuan ini. Yang terpenting di atas semuanya adalah penilaian dan pembelaan dari Yesus. Terlepas dari apa kata murid-murid Yesus, terlepas dari apa kata orang tentang apa yang dilakukan, yang terpenting adalah bukan dia membela dirinya sendiri, tetapi yang terpenting adalah Yesus yang membelanya. Sampai Yesus katakan, untuk apa kamu merepotkan perempuan ini? Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, setiap di mana saja Injil diberitakan, perbuatan perempuan ini akan selalu diingat untuk mengingat tentang apa yang dia lakukan. Jelas saudaraku, ini hal yang luar biasa yang terjadi pada perempuan yang memecahkan buli-buli berisi minyak wangi tadi di atas kepala Yesus. Jelas saudaraku, pelajaran yang baik yang kita ambil dari cerita ini adalah, mari Anda dan saya lakukan sesuatu yang bisa Anda ekspresikan untuk kasih kita kepada Tuhan. Jangan memusingkan tanggapan orang, jangan memusingkan apa yang orang katakan. Kadang-kadang banyak orang yang memberikan penilaian-penilaian yang sangat rohani yang bahkan membuat kita jadi bingung apa yang harus kita lakukan. Dan ingat selalu, terlebih dari semuanya adalah yang penting Yesus ada di pihak kita, yang penting kita melakukan karena semata-mata kita mengasihi Yesus. Dan firman Tuhan katakan Yesus akan membela itu semua. Kita tidak perlu membela diri kita sendiri, biarkan Allah yang membelanya. Dan Yesus berkata bahwa di mana saja Injil diberitakan, perbuatan perempuan ini akan selalu diingat. Jelas saudaraku, mari ekspresikan kasih Anda kepada Tuhan dengan caramu sendiri, ekspresikan kasih kita pada Yesus dengan apa yang Anda bisa. Makasih sudah menonton, Tuhan Yesus memberkati.